Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumil ba'd. Nuwasil qira'atana fi kitab Syarh al-Waraqat fi Ushul al-Fiqh li fadilati Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Sekarang kita pertemuan yang ketiga. Masuk pada halaman 15, Mabadi ilmi usulil fiqhi. Pembukaan ya di dalam mempelajari ilmu usul fikih. Lama kana usul fikih fannan mustaqillan nasaba dzikra mabadi'ihi al-asyrati allati yanbaghi liqasidi kulli fannin an ya'rifaha. Ketika ilmu usul fikih ini telah menjadi ilmu cabang yang menyendiri, maka sangat cocok untuk disebutkan permulaan yang 10 gitu ya. Mabda gitu ya, mabadi. Mabadi itu adalah apa? Perkara awal yang memang selayaknya untuk disebutkan. Mabadi'il asyrah, na'am, permulaan yang 10 allati yanbaghi yang seyogianya liqasidi kulli fannin untuk setiap orang yang ingin mempelajari setiap cabang ilmu an ya'rifaha untuk mengetahuinya. Jadi ini mabadi'il asyrah itu bukan cuma ketika kita mau belajar usul fikih. Kita belajar nahwu pun harusnya kayak gitu. Belajar sharh harus kayak gitu. Belajar kaidah fikih harusnya kayak gitu supaya terbayang apa sih ilmu yang kita pelajari. Litasawwuri dzalikal fanni qabla syuru'i fihi, supaya tergambarkan cabang ilmu yang kita ingin pelajari sebelum kita memulainya. Faqad jama'aha ba'dhum biqauli, sungguh telah digabungkan mabadi' al-asyrah oleh sebagian mereka dengan ucapannya, inna babadi kulli fannin asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma thamara wa nisbatun wa fadluhu wal wadi' wal ismul istimdadu hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'd iktafa wa man darala jami'a haza syarafa. Zada ba'duhum al-mabda' al-hadi asyar wa huwa syarafuhu. Baik, kita baca di bawahnya aja langsung. Wa alaihi fama fahadhihi mabadi ilmu usulil fikih, dan di atas inilah kita akan simpulkan mabadi ilmu usul fikih. Yang pertama, hadduhu, definisinya. Apa definisi usul fikih? Ilmun yabhathu fi adillatil fikih al-ijmaliyah, ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih yang ijmaliyah. Al-amru lil wujub, an-nahyu lit tahrim, gitu kan? Kemudian lagi apa? Man an-nakira fi siyaqin nafi awil isbat, nakira fi siyaqin nafi awil nahyi awil syarti awil istifham inkari tufid al-umum, gitu kan? Itu namanya apa? Adillah al-fiqhiyah al-ijmaliyah, dalil fikih yang ijmal. Wa kaifiyatul istifadati minha, dan ilmu usul fikih juga membahas bagaimana cara mengambil faedah daripada dalil ijmaliyah itu. Bagaimana cara penerapannya. Wa halul mustafid, dan juga membahas bagaimana keadaan orang yang dapat mengambil faedah dari dalil itu. Karena enggak semua orang dapat mengambil faidah daripada dalil ijmaliyah. Ya, maksudnya mengambil faedah hukum, ikhwannya, mengambil faedah hukum, menyimpulkan hukum itu tidak semua orang. Akan tetapi di sana nanti akan ada yang berhak untuk menyimpulkannya, yaitu adalah mujtahid, ya, sebagaimana udah kita pelajari. Wa sayati syarhu hadza ta'rif, insyaallah akan datang penjelasan definisi ini insyaallah. Kedua, wa mawdu'uhu, pembahasannya.
Al-adillah al-musilatu ila ma'rifati al-hakami syar'iyyah wa aqsamiha wa ikhtilafi maratibiha wa kayfiyati al-istidlal biha ma'a ma'rifati halil mustadil. Ya, sama-sama lah ya. Pembahasan usul fikih itu adalah pembahasan tentang dalil-dalil yang bisa menghantarkan seorang untuk mengetahui hukum-hukum syar'i beserta pembagian hukum syar'i itu, halal, haram dan semisalnya, atau ahkam wad'iyah, taklifiyah, wa ikhtilafi maratibiha, dan juga apa? Mengetahui bagaimana apa? Ikhtilaf, perbedaan maratib al-adillah. Kemudian kaifiyat istidlal biha, bagaimana cara berdalil dengan dalil tersebut, menyimpulkan hukum bagaimana cara. Kemudian dibarengi dengan mengetahui keadaan orang yang berdalil. Ya sama, mustafid nanti ujung-ujungnya. Ketiga, wa samaratuhu wa faidatuhu, buah manis dan faedah daripada belajar ilmu usul fikih. Sebentar ya. Minha di antaranya adalah al-awal yang beralif al-qudratu ala istinbatil ahkam syar'iyyah. Seorang yang belajar ilmu usul fikih dia akan memiliki kemampuan untuk mengambil kesimpulan hukum-hukum syar'i ala ususin salimatin, di atas pondasi-pondasi yang selamat, asas yang selamat. Nah, rasa asas itu udah menjadi bahasa Indonesia ya. Iya. Yaqulu Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam, innal maqsuda min usulil fiqhi, sesungguhnya tujuan mempelajari ilmu usul fikih itu adalah an yafqaha muradullah wa rasuluhu bil kitab wa sunnah, untuk memahami, paham ya, untuk memahami apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan Alkitab dan Sunnah. Apa yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya dari kitab dan sunnah ini, itu dengan usul fikih kita, paham ya? Jadi belajar usul fikih bukan malah ini menyimpang, bukan malah belajar ilmu mantiknya, bukan ya, keliru. Kemudian di sini ma'rifatu anna syari'atal islamiyah, tujuan mengetahui atau mempelajari usul fikih itu juga adalah seorang bisa mengetahui bahwasanya syariat Islamiyah itu sholihatun likulli zamanin wa makanin, relevan ya, relevan untuk setiap zaman dan setiap waktu, tempat ya, bukan waktu ya, untuk setiap waktu dan setiap tempat. Wa annaha qadiratun ala ijadil ahkam, dan juga dia akan mampu untuk memunculkan hukum-hukum yang ada. Ijad al-ahkam, memunculkan hukum, menyimpulkan hukum. Lima yastajidu min hawadis ala murril usur. Kita ulang terjemahnya. Dengan mengetahui usul fikih, dia akan mampu untuk memunculkan hukum-hukum, kemudian menyimpulkan hukum-hukum, lima yastajidu, dengan hukum-hukum yang baru, min hawadis ya, hukum yang baru dari hukum-hukum kontemporer, memunculkan hukum-hukum yang baru dari kontemporer ala murril usur, di sepanjang masa ya, di sepanjang waktu yang telah berlalu. Jadi semakin beriring waktu, berjalannya waktu, zaman, maka hukum-hukum itu akan ada yang baru. Nah, untuk mengetahui hukum yang baru, seorang itu butuh pemahaman terhadap ilmu usul fikih. Di antaranya ilmu qiyas.
sebagaimana kita contohkan kemarin ketika belajar qiyas. Enggak ada Nabi SAW itu mengharamkan pil koplo. Ya. Enggak ada Nabi SAW mengharamkan namanya Jack Daniels. Ya salam. Mengharamkan yang namanya apa? Sabu-sabu, topi miring, vodka, mengharapkan yang namanya ganja, enggak ada. Tapi dikiaskan. Paham ya? Itu penting kan? Jim, berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-alim bil usul yash'uru bi-thiqah wal itminan lima dawanahu fuqaha'ul Islam. Ini kemarin kayaknya udah ya. Seorang yang alim yang mengetahui ilmu usul fikih, dia akan merasa percaya diri dan bisa tenang dengan apa yang telah didiwankan, dituliskan oleh para ulama fikih-fikih yang ada. Ya. Karena dia paham ulama itu nggak mungkin sembarangan ngomong, dan dia akan bisa lebih memahami masail yang dijelaskan para ulama ketika dia belajar usul fikih. Ya. Antum nanti kalau baca kitab kayak Al-Mumti, Syarhul Mumti, Al-Zadul Mustaqni, Syekh Utsaimin yang puluhan jilid kalau nggak 10 jilid kalau salah, itu antum akan main di situ usul fikihnya. Ya. Antum baca kitab-kitab fikih itu akan main nanti usul fikih di situ. Kalau umpamanya udah belajar usul fikih, antum bisa bingung dan bisa kurang percaya dengan ini bagaimana maksudnya gitu kan. Lanjut. Wa annahu mabniyun ala qawaida thabitatin muqarraratin syar'an wa mumahhasatin bahthan. Bahwasanya kitab yang telah ditulis oleh para ulama usul, oleh para ulama fikih, itu kitab yang dibangun di atas kaidah yang telah ditetapkan, yang telah ditakrir oleh para ulama. Takrir secara syar'i juga ditetapkan, ya. Tsabitan syar'an. Secara syariat memang telah sabit kaidah tersebut. Kemudian juga apa? Kitab tersebut dibangun di atas kaidah yang mumahhasatan atau mumahhasatin bahthan, yang telah disaring, yang telah dijernihkan ketika dibahas oleh para ulama. Jadi nggak sembarangan. Ini nggak bisa tawar kalau nggak belajar usul fikih. Dal berikutnya. Ma'rifatu hikam syariah wa asrariha. Seorang dapat mengetahui hikmah-hikmah syariat yang Allah buat dan rahasia-rahasia yang terkandung daripada syariat tersebut. Wa ma'rifatu maqasid tasyri', dia juga dapat mengetahui tujuan disyariatkannya sebuah syariat. Nanti juga ada yang namanya pelajaran maqasidus syariah. Ya. Semoga nanti kita pelajari. Iya nanti insyaallah setelah Yaumul Akhir kita belajar maqasid syariah insyaallah. Semoga dimudahkan. Wa kaifiyatul muwazanah bainal masalih wal mafasid, dan juga seorang dapat mengetahui kaifiyat, cara untuk menimbang antara mafsadat dan maslahat dengan ilmu apa? Usul fikih. Nah, sebentar. Kopinya layu kayaknya. Laisatil fa'idatu min ilmi usul fikih qasiratan 'ala al-fikih faqat. Nah, faedah di dalam mengetahui ilmu usul fikih itu enggak terbatas, tidak hanya terbatas pada apa? Ketika belajar fikih saja. Bal tata'adda ila ghairihi min al-ulum min at-tafsir wal hadith
wa tarikh wa ghairiha. Ya, akan tetapi apa? Cangkupannya itu luas. Cangkupannya apa? Luas. Bisa dia itu mencangkup yang lainnya dari ilmu-ilmu yang lainnya, baik tafsir, hadis, tarikh dan semisalnya. Nah, keempat, wa nisbatuhu ila ghairihi. Ya, sekarang penisbatan ilmu usul fikih ini pada ilmu-ilmu yang lainnya. Ai martabatuhu, ya, maksudnya nisbah di sini berarti martabah, ya. Apa martabah artinya? Tingkat kedudukan. Dari ilmu-ilmu yang lainnya. Annahu minal ulumi syar'iyyah, ya, bahwasanya dia itu termasuk dari ilmu syar'i. Ya, usul fikih, na'am, dia bisa kita katakan termasuk daripada ilmu syar'i yang ketika seorang belajarnya, insyaallah dia mendapatkan pahala secara mutlak, ya. Wa huwa lil fiqhi ka usulin nahwi lin nahwi. Ilmu usul fikih itu untuk fikih sebagaimana usul nahwu untuk nahwu. Ya. Dan ulumul hadis, usul hadis untuk belajar ilmu apa? Hadis. Kayak gitu loh, ya. Karena sebagaimana kita jelaskan dulu di awal-awal muqaddimah mempelajari kitab usul min ilmi usul, setiap ulama telah membuat cabang daripada ilmu ada usulnya masing-masing. Belajar ilmu tafsir ada usulnya, usul tafsir. Ya. Ilmu qiraat ada usul qiraat. Paham, ya? Ilmu fikih ada usul fikih. Kemudian ilmu mustalah hadis ada usul mustalah hadis. Ilmu hadis ada ilmu mustalah hadis. Nah, dan semisal. Kemudian berikutnya fadlu, ya, keutamaannya. Ma warada fil hathi ala tafaqquh fi dinillah azza wa jalla wa ma'rifatu ahkami syar'ihi. Wa ma'rifati ahkami syar'ihi wa hadha mutawaqqifun ala usul fiqh. Lihat ikhwan, keutamaan daripada usul fikih. Ma warada fil hathi ala tafaqquh, setiap dalil yang datang untuk memotivasi seorang mempelajari agama Allah dan memotivasi seorang untuk mengenal hukum-hukum syar'i, wa hadza mutawaqqifun ala usulil fiqh, dan semuanya daripada hukum syar'i, daripada agama Allah itu tergantung daripada pemahaman seorang daripada usul fikih. Nah, jadi tergantung pemahaman seorang itu kepada usul fikih. Paham, ya? Jadi orang baru kenal agama Allah, kenal ma'rifat ahkam syar'i dengan detail, itu mutawakkif, ya, ala usulil fikih. Ini bisa kita katakan tergantung, ya, tergantung daripada pemahaman dia terhadap usul fikih. Kalau mutawakkif itu tawakuf itu stop gitu, kan. Nah, fa yathbutu lahu ma thabata lil fiqhi min al fadl. Berarti keutamaan belajar usul fikih itu sama sebagaimana keutamaan seorang belajar fikih. Idh huwa wasilatun ilaihi, karena usul fikih ini adalah perantara, wasilah, sarana untuk seorang belajar fikih. Al wasail laha ahkamun maqasid. Wadih insyaallah. Kemudian sekarang wadi'uhu, pencetusnya. Wal Imam Muhammad ibn Idris Syafi'i rahimahullah. Beliau pencetusnya yang pertama kali adalah Imam Syafi'i. Wa dzalika bi ta'lif kitab Ar-Risalah. Yang demikian itu ketika beliau sedang menulis kitab Ar-Risalah. Sebenarnya kitab Risalah ini, ikhwan,
Imam Syafi'i tidak menamainya dengan risalah yang Anda tahu ya. Hanya saja pada saat itu beliau malah tidak menamai kalau nggak salah ya. Beliau setelah menulis kitab ini, beliau mengirim kitab ini kepada muridnya. Nah, namanya lupa siapa. Nah, ketika sampai dinamailah risalah. Ar-Risalah dari Imam Syafi'i. Itu diceritakan dalam kitab Taqribul Usul, Syarah Usul Minimul Usul. Cuma kemarin anak kurang begitu murojaah yang udah anak pelajari, jadi agak samar-samar kisahnya. Antum kalau mau lebih jelas silakan baca kitab itu. Waqad dzakartu dzalik fil muqaddimah. Saya telah sebutkan hal tersebut di muqaddimah. 7. Ismuhu. Namanya adalah ilmu usulil fiqh. Ini ilmunya ajib ikhwan. Ilmu usul fiqh itu ilmu yang betul-betul antum harus dalami. Bahkan harus lebih dalam daripada ilmu nahwu. Harus lebih mungkin daripada ilmu nahwu atau usul fikih. Karena ini faedahnya sangat besar gitu ya. Bukan cuma kita rasakan faedahnya ketika belajar fikih sebagaimana kita katakan tadi. Belajar akidah, belajar tauhid, yang lain-lain. Nah. Kemudian yang ke-8 istimdaduhu min thalathati asya'. Sandaran, sumber pengambilan ilmu usul fikih ini. Yang pertama adalah ilmu tauhid. Ya. Wadzalika, yang demikian itu litawaqqufil ahkami syar'iyyati ala ma'rifatillahi ta'ala wa sidqi rasulih sallallahu alaihi wasallam fima jaha bihi min al-ahkam li'annahu al-muballigh 'anillah. Yang demikian itu kenapa ikhwan dikatakan ilmu tauhid? Karena hukum-hukum syar'i itu ditawaqqufi al-ahkam syar'iyyah, karena tergantung atau menggantungnya hukum syar'i ini di atas seorang mengenal Allah atau tidak, dan juga bagaimana dia mengetahui jujur atau tidaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ma jaa bihi ahkam, dari perkara yang dibawa oleh beliau dari hukum-hukum ini, karena beliau adalah orang yang al-muballigh, menyampaikan syariat dari Allah Azza wa Jalla. Jadi sebelum kita belajar usul fikih ini berkaitan dengan ahkam, ya kita tahu dulu siapa itu Allah. Intinya tahu kita itu agama Islam, paham ya? Allah itu adalah menciptakan kita semua. Kita kenal dulu siapa Allah. Kemudian kita tahu bahwasanya Rasul adalah utusan Allah yang hak. Kalau nggak tahu kayak gitu ya bagaimana nanti kita belajar ahkam. Yang B, ilmu lughatil arabiyyah, ilmu bahasa Arab. Fala budda an ya'rifa al-usuli qadran salihan min al-lughah. Maka seorang yang dia mempelajari ilmu usul fikih, dia harus tahu kadar yang cukup dari bahasa Arab. Yatamakkanu bihi min ma'rifatil kitabi wa sunnah. Yang dengan kadar yang cukup tersebut dia sanggup untuk mengetahui Alkitab dan Sunnah. Li'annahuma bilisanin Arabi, karena keduanya dengan bahasa Arab. Paham ya? Karena keduanya dengan bahasa Arab. Kemudian jim al-ahkam syar'iyyah, hukum syar'i. Fala budda an ya'rifa qadran salihan min al-fiqh. Maka seorang harus tahu, yang belajar usul ini harus tahu kadar yang cukup, kadar yang pas, yang cukup, yang baik dari ilmu fikihnya. Yatamakkanu bihi min idahil masail wa darbil amtsilah, yang dengannya seorang sanggup, seorang mampu
untuk menjelaskan masail usul fikih yang ada dan juga membuat contoh. Nah, makanya antum kalau belajar usul fikih ini apa? Minimal antum harus udah paham setiap masail yang akan dipelajari di usul fikih ini. Masail fikihnya maksudnya ya, masail fikihnya antum harus paham. Nah, kesembilan, hukum belajar usul fikih fardu kifayatin, fardu kifayah. Wa dzakara ba'dul ulama annahu fardu ainin. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwasanya belajar usul fikih ini hukumnya fardu ain. Kepada siapa? Ala man arada al-ijtihad wal hukma wal fatwa. Bagi orang yang ingin berijtihad, ingin hukum dan ingin berfatwa. Ya gampangnya bagi ustadz juga masuk di kondisi ini. Paham ya? Bagi ustadz pendakwah yang ingin berdakwah nanti di kemudian hari, dia harus paham dulu usul fikih sebelum dia berdakwah. Jangan dia cuma selesai satu kitab tauhid dia ajarin langsung. Kitab-kitab yang lainnya boncos. Ya. Baru selesai kitab salah satu usul, langsung disuruh ngajar salah satu usul itu juga. Boncos pemahamannya. Iya. Baik enggak kalau kayak gitu? Bagus enggak kayak gitu, kan? Enggak bagus, ikhwan, ya. Enggak baik kalau kayak gitu. Kita harus tahu dulu bagaimana yang ada, gitu kan? Kalau ilmu alat masih mending antum umpamanya belajar al-muyassar, antum ajarkan itu tidak masalah insyaallah. Karena ilmu alat nahwu maksudnya ya, itu tidak masalah insyaallah kalau diajarin. Kemudian juga antum baru belajar tufawsobiyah, kemudian antum baru naik mutamimah sambil belajar, antum ajarkan tufah, tidak masalah. Tapi kalau kayak tauhid, akidah, umpamanya baru antum belajar lumah i'tiqad, ya, antum disuruh ngajar lagi, itu kurang bagus. Apalagi belum belajar usul fikih, tidak disarankan. Apalagi tauhid, ya, yang di situ banyak syubhat sebagian orang-orang murji'ah. Ya salam, ini berat ya. Apalagi nanti ketika dia ngajar tauhid, umpamanya dengerin ustadz dulu, rujukan ustadznya apa? Murji'ah kontemporer. Selesai perkara ini. Habis seakan-akan enggak belajar tauhid, cuma teori doang, prakteknya enggak dapat. Paham ya, kan? Repot. Jadi antum nih calon-calon dai harus betul-betul persiapkan diri antum belajar dengan baik, belajar ilmu alat. Sebelum antum terjun payung, siapkan payungnya baik-baik. Jangan payung-payung bolong. Terlalu cepat nanti kalau payung bolong, kubrak sakit. Iya. Kalau antum disuruh ngajar di luar, cari kitab yang tipis, bukan kitab yang langsung akidah. Jangan. Kecuali antum udah belajar banyak, nggak apa-apa. Atau antum sudah mentahkik terus, mutolaah, nggak apa-apa. Yang penting udah belajar kayak gitu. Tapi kalau disuruh ngajar tiba-tiba, oke lah, kita buka Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, syarahnya yang umpamanya luas, yang 300 halaman, 300-an sampai 400-an halaman. Tapi usul salasanya masih mencela-mencela. Atau lumatul i'tiqadnya Anda paham, belum pernah belajar. Terus belajarnya pernahnya apa? Cuma lamiyah Syekhul Islam, berapa bait doang. Itu pun syarah ustadznya sedikit, sekedarnya. Apa yang mau dijelaskan di kitab Aqidatus Salaf itu?
Repot di situ riweuh. Belum bahas kalam. Kalam aja udah bikin repot. Ini bukan kalam walafdul murakabul mufid ya kawan ya. Itu jadi amanah, ini agama Allah ini amanah. Jadi jangan kita ngasal. Nah. Dan juga jangan antum buru-buru apa? Untuk ingin tampil di media sosial dengan kamera gitu kan. Ya guys, ini sekarang kita lagi di sini. Nah, kita lagi melihat bagaimana Masya Allah keindahan alam sebagaimana yang Allah firmankan. Wa min ayatihi annaka tara ardha khashi'atan. Jadi antara tanda-tanda kebesaran Allah kita lihat bumi itu khashi'atan. Habis itu ntar di pantai Nabi SAW bersabda, ya salah. Padahal apa? Hafalan hadis dihafalkan, terjemahannya bukan dari bahasa Arab dia, dari hafalan hadis itu juga. Karena hadisnya dia hafal, lafaz dan terjemah. Ya. Ya, Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut." Siapa orang yang beriman kepada hari akhir, maka berkata diam. Jadi ini Nabi ini menjelaskan kepada kita, kalau kita nggak bisa berkata baik, maka kita diam aja. Diam dia. Alhamdulillah. Terjemahannya sama persis dengan terjemahan-terjemahan yang ada. Dia ngafalin terjemah, bukan paham ini manu artinya apa, karena yu'minu artinya apa, bila artinya apa. Enggak paham itunya. Ada loh sekarang kayak gitu. Ya, namanya Instagram. Ustadz Instagram. Wallahu musta'an. Ini musibah. Ruwaibidah, musibah besar yang kayak gitu. Enggak boleh kayak gitu. Dengan PDI-nya tampil, ya Allah. Ada juga sekarang tahkot zaman sekarang kayak gitu, cadangan tampil, ngomong seenak jidat. Anu mah gemes banget. Ya Allah. Jadi berat ya kan ya. 10 masailuhu, masail daripada usul fikih ini. Mabahithuhu allati yaltazimuha al-mujtahid wa yastafidu minha wa yastanbitu al-ahkam syar'iyyah ala dawiha. Mabahithnya itu adalah pembahasannya itu adalah ya, masail dalam usul fikih itu adalah pembahasan yang harus dipahami oleh seorang mujtahid. Yang seorang mujtahid pasti bergelut di dunia itu. Dan juga bagaimana beristifadah daripada masail yang ada, mabahith ilmiah yang ada di situ. Dan juga bagaimana dia memetik, menyimpulkan ahkam syar'i ala dhawiha, di atas cahaya mabahith usul fikih. Paham dulu? 11. Syarafuhu huwa ilmun syarif li syarafi mawdi'ihi. Ini ilmu yang sangat mulia karena memang pembahasannya sangat mulia. Ya. Pembahasan sangat mulia. Syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Itu kaidahnya. Mulianya ilmu sesuai bagaimana mulianya ma'lumatnya, mulianya pembahasan. Semakin mulia pembahasan, maka semakin mulia juga ilmunya. Wa huwal ilmu bi ahkamillah, yaitu adalah ilmu tentang hukum-hukum Allah al-mutadamminati lil fawzi bi sa'adati darain, yang hukum tersebut mengandung kesuksesan atau kemenangan seorang, na'am, yaitu sa'adah ad-darain, kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu jadi ya, ilmu usul fikih gitu kan teman. Kamu ya. Jadi kaidahnya apa? Syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Mulianya ilmu sebagaimana mulianya maklumatnya. Kalau maklumatnya bicara tentang hukum Allah mulia kan? Sangat mulia. Berarti ilmunya juga sangat mulia. Nah,
Ini mubadi' daripada ilmu usul fikih. Masih ada waktu ya? Nah, sebentar dulu. Kita selesai mabadi usul fikih ya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan sekarang muqaddimatul waraqat. Muqaddimah pada kitab waraqat ini. Muqaddimatul waraqat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi waraqatun tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fikhi. وذلك مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه. قوله هذه الورقات, ucapan musannif hadhihi alwaraqat. Alwaraqatu jam'u waraqah. Waraqat itu jamak dari kata waraqat. Wa huwa jam'u muannats salim. Dia adalah jamak muannats salim min jumu'il qillah, termasuk dari jamak yang qillah. Apa jamak qillah? Hasyiah nomor 2 ada enggak di sini? Ada ya? Jam'ul qillah makana madluluhu adadan muhaddadan la yaqillu an 3 wa la yazidu an 10. Jamak qillah itu adalah jamak yang maknanya itu berupa adadan muhaddadan, bilangan yang terbatas. Dia tidak kurang dari 3 dan tidak lebih dari 10. Itu jam'ul qillah namanya. Wa jam'ul kathrah, adapun jam'u kathrah mawdi'a li'adadil katsiri min 11 ila ma la nihayata lahu. Adapun jamak kathrah itu adalah jamak yang memang untuk diletakkan untuk bilangan yang sangat banyak, yang dari bilangan 10 sampai tidak ada batasnya. Wa likullin minhuma awzan, setiap dari keduanya itu memiliki bentuk-bentuk yang ada. Nah, wa huwa jam'u muannatsin salimun min jumu'il qillah inda Sibawahi. Ini menurut siapa? Sibawahi dalam Alkitab. Wa qad ya'ti lil kathrah, tapi terkadang dia datang juga untuk jamak al-kathrah. Paham ya? Untuk jam'ul kathrah. Sekarang ikhwan, di kitab ini lil qillah atau lil kathrah? Hah? Waraqat, hadil waraqat lil qillah atau lil kathrah? Emang ada berapa? Lembaran-lembaran gitu. Naam ya. Qul bil kathrah. Wa u'bira bidzalik, nih tujuan beliau mentakbir dengan kata al-waraqat liqasdi tashili 'alal muqtadi'i. Tujuannya adalah supaya memudahkan pemula. Ya. Supaya memudahkan siapa? Pemula. Oh, ini cuma waraqat ya. Padahal dalamnya liyan syita ala qiraatiha wal ilmam bima fiha, supaya seorang yang belajar itu semangat untuk membacanya dan juga semangat untuk memahami apa yang ada dari kitab waraqat ini. Wa qawlu tashtamilu ala ma'rifati fusul, maksudnya ala ma'rifati anwa'in minal masail. Jadi kitab waraqat ini mengandung di dalamnya ya, tashtamil mengandung ala ma'rifati anwa'in minal masail. Mengandung apa? Pengetahuan. Ma'rifah, pengetahuan anwa', jenis-jenis minal masail, dari masail-masail yang ada. Kullu naw'in minhuma yusamma faslan. Setiap dari jenis-jenis masail yang ada dari kitab waraqat ini nanti diberi nama dengan fasal. Fasal ini, fasal ini, fasal ini. Kenapa? Infisalihi an ghairihi, karena dia terpisah dari yang lainnya. Paham? Karena dia terpisah dari yang lainnya. Udah pengen ambil sukunnya. Ya. Dikit lagi. Wal fusul jam'u fasl. Fusul itu jamak dari kata fasl, wa huwa
qit'atun minal bab. Dia adalah bagian daripada bab. Bab itu lebih apa? Lebih luas. Ya, kalau fasal lebih kecil. Mustaqillatun binafsiha munfasilatun amma siwaha. Dia menyendiri dan dia terpisah dari yang lainnya. Tashtamilu ala masaila ghaliban. Kebanyakan fasal itu mencangkup, mengandung di dalamnya masail-masail yang ada. Contohnya apa? Bab hadza. Ada bab kada-kada, fasal. Al-mas'alatul ula. Al-mas'alah tsaniyah. Paham ya? Kayak gitu. Wal bab a'ammu min fasal, dan bab lebih luas daripada fasal. Li'annahu ismun li jumlatin mukhtasar min al-ilm. Karena bab ini adalah isim, nama untuk jumlah yang ringkas, ya, untuk sejumlah yang ringkas daripada ilmu. Contohnya apa? Bab apa? Memang taharah bab. Bukannya kitab taharah. Bab itu contohnya babul wudu. Bab al-wudu. Berarti mencangkup apa? Sejumlah yang ringkas dari pembahasan ilmu berkaitan dengan wudu. Wa tashtamilu ala fusulin wa masail ghaliban. Ya. Rata-rata bab itu terkandung di dalamnya ada fasal dan masail. Paham ya? Bab, fasal, baru masail. Ntar fasal 2, masail lagi. Kayak gitu ya. Rata-rata gitu. Ini sebenarnya nanti di ilmu tentang ini apa namanya? Cara membuat bahsul ilmi, bahsul masail. Ya, nanti umpamanya antum disuruh buat, coba antum meringkas dari bab wudu. Bagaimana para ulama berpendapat di situ, atau kitab taharah. Ya. Nah, paham? Antum buat kitab taharah, satu kitab, dan di situ antum silakan buat sebagaimana bahsul ilmi para ulama. Misalkan kita wudu, awalnya apa? Babnya, gitu kan? Nanti fasalnya apa nih babnya? Nanti dari fasal-fasal ini ada masail-masail apa aja. Fasal awal masailnya apa? Fasal ini masailnya apa? Paham enggak? Gitu. Li'annahu ismun li jumlatin mukhtasarah min al-ilm. Karena dia wal kitab a'am, dan kitab lebih luas. Karena kitab itu adalah sebuah isim nama untuk sejumlah ringkasan daripada ilmu. Ya. Kitab nahwu ini ya sejumlah ringkasan daripada belajar ilmu nahwu. Tashtamil ala abwab wa fusul wa masail ghaliban. Insyaallah jelas ya. Wa innama yaf'al musannifun dzalik. Tujuan para penulis kitab melakukan demikian litansyidin nafsi, supaya jiwa seorang itu semangat di dalam pelajarinya. Iya. Oh, bab ini udah selesai. Oh, bab ini selesai. Oh, fasal ini selesai. Kan lebih semangat kan? Wa ba'thiha ala tahsil wal istimrar fi talab, dan membangkitkan jiwa untuk belajar, untuk mempelajarinya, dan untuk terus-menerus fi talab, di dalam menuntutnya. Bima yahsul laha minas surur, ya, dengan apa-apa yang nanti akan menghasilkan untuk jiwa tersebut dari kesenangan. Bila khatmi, dengan selesainya per bab, selesainya bab ini, selesainya bab ini, selesainya fasal ini, walib tidak, dengan memulai, senang insyaallah. Paham ya? Kayak antum gitu kan? Kita telah selesai daripada muqaddimah, alhamdulillah, senang gitu kan? Nanti ini lagi, itu lagi, mulai lagi. Kalau musafir idza qata'a marhalatan min safari syara'a fi ukhra, sebagaimana musafir ketika dia memutus marhalah, sebuah tingkatan dari safarnya, dia umpamanya dia istirahat dulu aja. Oh, ini saya nanti sampai sini, ini rest area saya. Alhamdulillah, gitu kan, sampai sini. Nanti saya rest area saya kedua ini di sini, ketiga di sini. Dia akan senang, gitu kan? Nah, baru dia memulai rest area berikutnya, tujuan berikut atau tujuan berikut. Nah, ini dikit lagi tanggung ya.
Qauluhu min usul fiqih min hadzal fanni musamma bi usul fiqih, ya, dari fan ini yang diberi nama dengan usul fiqih. Qauluhu wa dzalika mu'allafun min juz'ain. Usul fiqih itu apa? Disusun dari dua bahasa, dari dua kata, dua bagian. Isyarah ila usul fiqih. Ya, ini adalah isyarah untuk ya kepada usul fiqih, fa huwa mu'allafun min juz'ain, bahwasanya usul fiqih itu dia tersusun dari dua bagian, usul dan fikih, maksudnya gitu ya. Min mudhaf wa huwa kalim usul wa mudhaf ilaihi wa huwa kalimat al-fiqh, itu dari kata mudhaf yang itu adalah kalimat usul dan mudhaf ilaihi itu adalah al-fiqh. Wa fa huwa min al-murakkabil idhafi, ini termasuk susunan idhafi. Wa li hadza la budda lakum min ta'rifain, oleh karenanya wajib bagi kita untuk nanti mendefinisikan dua dengan cara dua definisi. Definisi ada dua nanti. Ada definisi dari mufradain dari kata usul dan kata fikih, ada definisi yang memang usul fikih untuk lakab sebuah cabang ilmu ini. Nah. Kalau nggak cukup aja lah ya. Ilahuna walhamdulillahirabbil alamin.